Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa lebih dulu. Saya minta dari salah satu adik-adik untuk mengantar kita dalam doa. Saya, Pak. Oke, baik, Saudara Elizabeth. Marilah kita berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Saudari Elizabeth Kumenereng yang sudah mengantar kita dalam doa. Dan sekarang Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Rudolfus Rikar Payong, biasa dipanggil Bapak Rikar. Oke, jadi tujuan dari Bapak adalah untuk melakukan bimbingan klasikal dengan materi Bapak, yaitu cara mengembangkan sikap bertanggung jawab. Apakah di antara adik-adik di sini yang sudah tahu pengertian tentang cara mengembangkan sikap bertanggung jawab? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, baik. Jadi tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengajai maupun tidak disengajai. Tanggung jawab juga harus bersalah dalam hati dan kemampuan diri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Timbulnya tanggung jawab itu karena seseorang yang bermasyarakat dengan lainnya dan hidup bersama lingkungan alam, manusia tidak boleh dan tidak bisa berbuat semaunya terhadap sesama manusia atau alam sekitarnya. Jadi baik, ada beberapa contoh sikap bertanggung jawab, yaitu yang pertama, selalu menjaga amanah yang telah diberikan. Jadi misalkan pada saat Bapak memberikan tugas kepada adik-adik, maka adik-adik harus patuh pada amanah yang telah Bapak berikan. Yang kedua, percaya dan yakin pada kemampuan sendiri. Jadi pada saat Bapak memberikan sebuah pertanyaan kepada adik-adik, maka adik-adik harus percaya dan mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Yang ketiga, bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Jadi misalnya pada saat Bapak memberikan tugas kepada adik-adik, maka adik-adik harus bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas. Yang berikut, yang keempat, meminta maaf apabila amanah tidak dapat terjaga. Misalnya apabila adik-adik tidak mengerjakan tugas, maka kita sebagai peserta didik harus meminta maaf kepada guru yang bersangkutan. Yang kelima, menerima risiko dengan penuh tanggung jawab. Misalnya apabila adik melakukan kesalahan, maka otomatis adik harus menerima risiko apa adanya dari guru tersebut. Yang berikut, sikap yang baik ketika diberikan tanggung jawab adalah melakukan tugas dengan baik dan tidak teledor, sehingga setiap tindakan yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan. Yang berikut, contoh sikap bertanggung jawab itu yang pertama, mengerjakan sesuatu dengan sendirinya tanpa menunggu disuruh. Jadi misalnya seperti pada saat pada saat Bapak memberikan sebuah tugas kelompok, maka adik-adik harus mengerjakan tugas tanpa menunggu suruh dari Bapak. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan kesadaran sendiri.
Misalnya kita sebagai peserta didik, kita harus membuang sampah itu pada tempatnya agar lingkungan sekolah tetap terjaga dan bersih selalu. Yang ketiga, tidak berbohong dan mengakui kesalahan. Misalnya seperti kita sebagai peserta didik, kita harus saling percaya dan tidak berbohong kepada siapapun. Yang keempat, mau mendengar nasihat orang lain. Misalnya saya misalkan Bapak menasihatkan seorang siswa, maka adik-adik harus menerima apa yang disampaikan oleh Bapak. Yang kelima, saling menghargai dan menghormati sesama. Misalnya di sini kita kan beda suku, ras maupun agama, jadi kita harus saling menghormati dan saling menghargai sesama umat manusia. Yang keenam, mematuhi peraturan di rumah, lingkungan maupun di sekolah. Jadi tadi saya sudah jelaskan di bagian yang kedua mengenai menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan kesadaran diri. Yang ketujuh itu tidak membeda-bedakan teman. Jadi misalkan seperti kita dalam satu kelas itu tidak boleh membeda-bedakan teman tadi agamanya lain, walau agama lain maupun suku ataupun ras. Yang ke-8, tepat waktu dalam mengerjakan tugas atau kegiatan itu, misalkan seperti pada saat Bapak memberikan sebuah tugas kepada adik, maka adik-adik harus mengerjakan tugas yang sesuai tepat waktu begitu. Yang ke-8, yang ke-9, bersikap adil. Bersikap adil itu seperti pada saat Bapak memberikan ini tugas kepada adik-adik, jadi adik-adik itu harus bersikap adil dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak. Baik, itu saja. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Tidak ada, Pak. Apakah Ada Bapak, ada. Oke, baik. Saya Bapak. Tolong perkenalkan nama dulu sebelum memberikan pertanyaan kepada Bapak. Baik, perkenalkan nama saya Evodius Mamun Bapak. Jadi saya ingin bertanya tentang tanggung jawab. Jadi pertanyaannya begini Bapak. Mengapa manusia harus menerima tanggung jawab Bapak? Terima kasih, saya kembalikan Bapak. Oke, baik, langsung saja saya jawab pertanyaan Saya juga mau bertanya, Bapak. Ya, tanya, ya. Kepada saudari. Saya mau bertanya. Anissa. Baik, nama saya Anissa Giansa Fitri. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa tanggung jawab? Oke, baik. Terima kasih. Oke, langsung saya menjawab pertanyaan dari saudari Evodius. Jadi, tolong. Oke, baik. Terima kasih. Oke, langsung saya menjawab pertanyaan dari saudari Evodius. Jadi, tolong kasih pertanyaannya ulang, Evodius. Karena kurang. Oke, baik Bapak. Iya Bapak, kita maklumi saja Bapak karena pakai online jadi. Jadi pertanyaan saya tadi itu Bapak, mengapa manusia harus menerima tanggung jawab? Oke, baik, langsung saja. Langsung saya jawab pertanyaan dari saudara Wedi. Jadi manusia itu harus bersikap bertanggung jawab apabila dia tidak mempertanggungjawab dengan perbuatannya, maka otomatis kita harus memberikan arahan atau memberikan motivasi kepada
kepada siswa tersebut. Apabila dia tidak ini tidak bisa bertanggung jawab, maka kita akan memberikan maka ia akan memberikan konsekuensi yang menerima konsekuensi yang Bapak berikan. Baik, terima kasih Bapak. Oke, baik Saudara Wedi. Saudara Bapak. Ya, Saudara Wedi. Tadi Anissa punya pertanyaannya bagaimana tadi? Saya kurang dengar tadi karena saya fokus di Pertanyaan saya tuh Bapak, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa tanggung jawab? Misalnya seperti dengan tugas yang misalkan Bapak berikan salah satu tugas kepada adik-adik, maka kita harus mengerjakan tugas karena itu sudah amanah atau perintah dari Bapak. Terima kasih. Baik Bapak, dapat saya terima. Oh ya. Oke. Apakah masih ada pertanyaan dari adik-adik? Pas, Pak. Oke. Baik, itu saja hasil materi dari Bapak. Nanti Bapak akan mengirimkan instrumen penilaian atau nanti Bapak kirimkan di link grup ya. Sekarang Bapak minta salah satu dari adik-adik untuk memberikan kesimpulan atau saran. Pada adik Evedius, apakah memberikan saran atau kesimpulan? Kepada adik Evedius, apakah ingin menyampaikan sesuatu? Iya Bapak. Apakah ingin menyampaikan sesuatu tentang mengenai kesimpulan maupun saran? Pas Bapak. Oke, baik. Terima kasih untuk kita semua. Sama-sama Bapak. Selamat pagi Bapak. Tuhan memberkati kita semua. Ya, Sama-sama, sama-sama. Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi juga, Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi.